Master Sekte dari Sekte Tianshan menunjukkan tombak Luming, yang mungkin tidak dapat digunakan sekarang. Pusat kekuatan keluarga Kaisar dan Sekte Roh Jahat mulai menyerang. Segala jenis serangan mengalir ke arah Luming dan yang lainnya. Master Cloud Dragon Valley dan yang lainnya hanya bisa membalas dengan sekuat tenaga. Namun, pihak lain memiliki lebih banyak orang, dan ada 2 orang suci absolut di lingkaran besar. Mereka sama sekali bukan tandingannya, dan mereka terpaksa mundur. Mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. 2 orang suci absolut di lingkaran besar itu terlalu kuat. Setelah lebih dari 10 gerakan, Sein absolut terlemah terluka. Dia masih belum menggunakan tombaknya. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa menggunakannya. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi berbicara. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Karena dia dan orang-orang dari Sekte Dewa tidak dapat melarikan diri dan berada di bawah kendali roh jahat, dia tidak ingin Master Lembah Naga Awan dan yang lainnya melarikan diri, terutama Luming. Paling tidak, dia harus menjatuhkan Luming dan yang lainnya dan mengubah mereka menjadi boneka roh jahat. Membunuh. 2 orang suci absolut di lingkaran besar bahkan lebih berani. Mereka memegang pedang kaisar dan pedang ki mereka sangat luas. Mereka seperti kaisar manusia yang mampu menaklukkan dunia. Puff! Seorang biksu mutlak dari kastil iblis tertusuk oleh pedang ki. Dia terluka parah dan hampir mati. Ledakan! Ledakan! Yang lain juga terus menyerang ke depan, mematahkan formasi pertahanan Master Lembah Naga Awan dan yang lainnya. Mati! Seorang suci mutlak dalam lingkaran besar keluarga kaisar berteriak dan menatap ahli dari kastil iblis. Serangannya seperti gelombang pasang, dan pedang kaisar ditebas, menghancurkan segalanya. Kalian cepat pergi. Penggarap dari kastil iblis meraung dan mencoba yang terbaik untuk memblokir, tetapi tidak ada gunanya. Pada akhirnya, dia dipotong menjadi 2 oleh pedang dan mati di sini. Nak, kamu berbakat. Menyerah. Pakar keluarga di menatap kastil iblis favorit surga muda, yang sedang dibawa oleh ahli dari kastil iblis, dan berkata dengan dingin. Saya menyerah. Paragon dari kastil monster tidak punya pilihan selain menyerah. Saat ini, raungan marah lainnya datang dari orang lain. Dantian milik seorang biksu absolut dari Istana Raja Langit telah ditembus oleh seorang biksu absolut lain dalam keluarga kesempurnaan Agung Kaisar, dan hati biksunya telah hancur. Cahaya pedang itu mengubah biksu mutlak menjadi abu. Dalam sekejap mata, 2 orang suci absolut telah meninggal. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung, serang. Master Cloud Dragon Valley mengeluarkan raungan panjang. 8 orang yang tersisa mencoba yang terbaik untuk menerobos, tetapi pihak lain terlalu kuat. Mereka benar-benar diblokir dan sulit untuk keluar dari pengepungan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus berpisah dan membubarkan kekuatan pihak lain. Jika tidak, kita semua akan tertinggal. Kata kepala keluarga Naga Es. Itu benar. Kami berdelapan akan membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang dan keluar dari pengepungan. Bisa atau tidaknya kita keluar tergantung pada keberuntungan kita. Kata pemimpin Sekte Pedang Hidup Mati. Aku akan membukakan jalan. Sang Patriark Naga Es mengeluarkan raungan panjang dan berubah menjadi naga es yang besar. Dia membuka mulutnya dan meludahkan tanduk naga seputih salju, yang memancarkan kekuatan yang menakutkan. Kepala keluarga Naga Es menunjukkan sedikit keengganan di matanya dan kemudian meraung, meledak. Tanduk naga seputih salju meledak dengan ledakan, dan arus dingin yang mengerikan mengalir keluar. Seorang biksu mutlak dari keluarga dibekukan oleh arus dingin dan berubah menjadi manusia es. Seorang suci mutlak dalam lingkaran besar terdorong mundur oleh arus dingin, dan tubuhnya tertutup lapisan es. Mengenakan biaya, sang Patriark Naga Es meraung dan bergegas keluar. Yang lainnya mengikuti dari belakang. Mereka keluar dari pengepungan. Kemudian, 8 orang suci absolut dibagi menjadi 4 kelompok dan berlari ke 4 arah. Patriark Naga Es dan Master Lembah Naga Awan memimpin Luming dan Xian Yanxing dalam satu kelompok. 2 orang suci mutlak dari Sekte Pedang Hidup dan Mati memimpin Luo Xiang dan 2 favorit surga lainnya dalam satu kelompok. 2 makhluk besar dari Istana Linglong membentuk kelompok lain. Penguasa Kastil Iblis dan penguasa Istana Raja Langit membentuk kelompok lain. Berpencar dan kejar, seorang biksu mutlak di lingkaran besar meraung. Kita tidak bisa membiarkan Luming pergi. Dia pasti akan menjadi masalah besar setelah dia dewasa.
Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi berteriak. Mengejar. Orang suci mutlak di lingkaran besar secara pribadi memimpin sekelompok orang untuk mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Yang lain berpencar dan mengejar kelompok lainnya. Ahli dalam lingkaran besar alam suci absolut itu sedang mengincar kita. Wajah Master Lembah Naga Awan itu gelap. Dengan kekuatan tempur dari Master Cloud Dragon Valley dan Patriarch Ice Dragon, mereka yakin bisa melarikan diri jika tidak ada Sein absolut di lingkaran besar yang mengawasi mereka. Namun, akan sulit jika ada orang suci yang mengawasi mereka. Keduanya membawa Lu Ming dan Xie Nianxing saat mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Namun, pihak lain jelas lebih cepat dan jarak di antara mereka semakin dekat. Tuan, Bapak Bangsa, kita harus berpisah. Saat ini, Lu Ming berbicara. Target musuh jelas adalah dia. Jika mereka berpisah, peluang Xie Nianxing untuk melarikan diri akan sangat tinggi. Jika mereka bekerja sama, kemungkinan besar tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Lu Ming, jangan berpisah. Ayo pergi bersama, kata Xie Nianxing. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Ming? Lu Ming benar, kita harus berpisah. Patriark, ambil Nianxing dan aku akan ambil Lu Ming. Kami akan mengambil sebanyak yang kami bisa, kata Master Lembah Naga Awan. Baiklah, Patriark Naga Es juga sangat tegas dan langsung mengangguk. Lu Ming, Xie Nianxing masih enggan, ayo pergi. Lu Ming meraung. Sang Patriark Naga Es meraih Xie Nianxing dengan cakarnya yang besar. Dengan raungan yang panjang, dia berpisah dari Master Lembah Naga Awan dan terbang ke arah lain. Kalian kejar naga es itu. Serahkan keduanya padaku. Orang suci absolut di lingkaran besar memerintahkan orang suci absolut lainnya untuk mengejar Patriark Naga Es, sementara makhluk agung di lingkaran besar terus mengejar Master Lembah Naga Awan dan Lu Ming. Lu Ming diam-diam menghela nafas lega. Dengan kekuatan tempur tetua Naga Es, selama ia tidak berhadapan dengan seorang biksu absolut yang sudah sempurna, maka besar kemungkinan ia bisa melarikan diri. Orang suci yang absolut memang sedang menatapnya. Ini juga alasan mengapa Lu Ming tidak menggunakan diagram gunung dan sungai untuk menyimpan orang lain. Jika dia memasukkan yang lain ke dalam diagram gunung dan sungai, pihak lain tidak akan menjadi targetnya. Mereka hanya perlu mengawasinya. Kalau begitu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Selama dia bisa menangkap Lu Ming, dia akan mampu memusnahkan mereka. Cara terbaik adalah berpisah. Master Cloud Dragon Valley membawa Lu Ming dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang. Dalam sekejap mata, mereka melakukan perjalanan ribuan mil, dan pegunungan tak berujung di bawah kaki mereka melintas. Kamu tidak bisa melarikan diri. Karena kekuatan tempurmu tidak buruk, kamu harus menyerah dengan patuh. Kalau tidak, hanya kematian yang menantimu, kata orang suci tertinggi dari keluarga dengan dingin. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi cahaya pedang emas, menembus udara dengan kecepatan luar biasa. Bahkan jika Master Cloud Dragon Valley mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menarik diri. Sebaliknya, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Suara mendesing. Di belakang mereka, ahli keluarga menebaskan cahaya pedang ke arah Lu Ming dan pria lainnya. Master Cloud Dragon Valley melambaikan pedangnya untuk memblokirnya. Dengan dentang, tubuh Master Lembah Naga Awan bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Namun, dia masih menggunakan kekuatan ini untuk terbang ke depan sejauh 100 mil. Tuan, Lu Ming khawatir. Saya baik-baik saja. Minger, kamu duluan. Aku akan memblokirnya. Master Cloud Dragon Valley mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Apa? Hati Lu Ming bergetar. Tidak, orang ini terlalu kuat. Dia adalah orang suci mutlak yang sempurna. Aku tidak bisa membiarkan Tuan tinggal di sini sendirian. Jika Master Cloud Dragon Valley tetap tinggal untuk menghentikan pihak lain, kemungkinan besar akan melawannya. Lu Ming tidak akan pernah menyetujui hal itu. Ming, hanya ada harapan selama kamu melarikan diri. Sekarang, kakak-kakakmu dan begitu banyak orang dari Lembah Dewa Naga telah jatuh ke tangan pemujaan roh jahat. Lembah Dewa Naga pasti tidak akan aman mulai sekarang. Satu-satunya harapanmu sekarang ada pada dirimu sendiri. Dengan bakatmu, kamu pasti akan bangkit di masa depan dan menghancurkan pemujaan roh jahat dan keluarga Di. Jika Anda juga tertangkap, maka tidak ada harapan sama sekali. Apakah kamu mengerti?
Master Cloud Dragon Valley terus mengirimkan suaranya. Tuan, Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Meskipun dia mengerti bahwa ini adalah pilihan terbaik, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Master Lembah Naga Awan melawan pihak lain saat dia melarikan diri sendirian. Sejak dia bergabung dengan Lembah Dewa Naga dan menjadi murid Guru Lembah Naga Awan, Guru Lembah Naga Awan telah banyak membantunya. Di depan Cloud Dragon Valley, dia telah ditekan oleh Yin Zheng. Master Cloud Dragon Valley telah mendorong Yin Zheng kembali dengan marah. Kemudian, dia menggunakan kekuatan garis keturunan ketiga untuk berubah menjadi boneka pembunuh. Itu adalah Master Lembah Naga Awan yang telah tiba tepat waktu dan menyelamatkannya. Dia telah membekukannya selama setengah tahun untuk menghapus niat membunuhnya yang tak ada habisnya. Dan masih banyak lagi. Dapat dikatakan bahwa tanpa Master Lembah Naga Awan, Lu Ming tidak akan seperti sekarang ini. Sekarang, Lu Ming harus membuat pilihan seperti itu. Lu Ming merasa sulit melakukannya. Minger, jangan konyol. Kakak-kakak seniormu dan seluruh lembah Dewa Naga bergantung padamu untuk menyelamatkan mereka. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Jika aku tidak bisa menang, aku akan menyerah saja dan menunggumu kembali dan menyelamatkanku. Kultus roh jahat membutuhkan kekuatan untuk bangkit kembali. Mereka tidak akan membunuhku. Dan EBCP, Master Cloud Dragon Valley melanjutkan, juga, melarikan diri dan pergi ke Tanah Suci Bulan Kuno. Mintalah bantuan dari mereka. Hanya faksi kuat dari Tanah Suci Bulan Kuno yang dapat menangani sekte roh jahat. Jika kita semua ditangkap, kita tidak punya harapan. Ayo pergi. Teriak Master Lembah Naga Awan. Tuan, berhati-hatilah. Lu Ming meraung dan menggunakan langkah angin ilahi untuk terbang maju dengan kecepatan tinggi. Lu Ming juga orang yang tegas. Dia bergumul dalam hatinya untuk beberapa saat dan membuat keputusan dengan sangat cepat. Master Cloud Dragon Valley berhenti dan memegang pedangnya di satu tangan. Pakaian putihnya seperti salju dan rambut putihnya menari tertiup angin. Matanya bagaikan kilat saat dia melihat para ahli keluarga Di yang bergegas mendekat. Mengaum, bas. Raungan naga bergema saat pedang Qi melonjak ke langit. Lu Ming berbalik dan melihat dua sinar pedang yang mengejutkan bertemu di udara dan bertabrakan dengan sengit. Hati Lu Ming bergetar dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Karena dia menggunakan terlalu banyak tenaga, kukunya menusuk telapak tangannya dan darah mengalir. Matanya merah, dan dia meraung di dalam hatinya, Tuan, kamu pasti baik-baik saja. Saya akan kembali untuk menyelamatkan Anda di masa depan. Kultus roh jahat, di keluarga, aku akan menghancurkan mereka dengan tanganku sendiri. Ledakan, ledakan, di kejauhan, pedang Qi melonjak ke langit, terus-menerus saling bertabrakan. Itu sangat intens. Lu Ming mengertakkan gigi dan mendorong kecepatannya hingga batasnya. Dia berlari ke kejauhan seperti aliran cahaya dan akhirnya bergegas ke pegunungan yang luas. Setelah bergegas ke gunung, Lu Ming mengubah aturan kekacauan menjadi hukum bumi dan kemudian bergegas ke tanah. Seluruh tubuh Lu Ming tenggelam ke dalam tanah dan dia menghilang tanpa jejak. Lu Ming melakukan perjalanan bawah tanah, dikelilingi oleh hukum. Kecepatannya masih sangat mengejutkan. Selain itu, Lu Ming telah menggunakan teknik nafas ilusi untuk menyembunyikan auranya secara ekstrim. Tidak ada satupun jejak auranya yang bocor. Begitu saja, Lu Ming telah melakukan perjalanan bawah tanah selama 2 hari 2 malam. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah berlari. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya berhenti. Dengan satu pemikiran, dia memasuki diagram gunung dan sungai. Diagram gunung dan sungai tertinggal jauh di bawah tanah. Lu Ming mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan melahap serta memurnikannya. Tidak lama kemudian, kekuatan suci Lu Ming pulih sepenuhnya. Saya ingin tahu apa yang terjadi pada Tuan. Saya harap Shizun tidak bisa menang dan langsung menyerah. Dan Nianxing, apakah dia dan kepala keluarga naga es melarikan diri? Mata Lu Ming penuh kekhawatiran. Kekuatan. Pada saat ini, dia sangat menginginkan kekuatan. Kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat. Sudah lebih dari 5 tahun sejak dia datang ke benua Yuan. Ketika dia baru saja tiba di benua Yuan, dia hanya berada di tingkat tertinggi dan belum menjadi kaisar. Tapi sekarang, dia sudah menjadi orang suci. Sungguh mengejutkan bahwa dia telah melintasi jarak yang begitu jauh hanya dalam waktu 5 tahun lebih sedikit. Kita harus tahu bahwa setelah mencapai pangkat kaisar bela diri,
konsep waktu menjadi semakin tidak jelas. Banyak orang yang melakukan budidaya tertutup selama 10 tahun, dekade, atau bahkan ratusan tahun. Dalam 5 hingga 6 tahun, banyak orang mungkin tidak dapat melewati satu tingkat kultivasi. Kecepatan kultivasi Lu-Ming sudah sangat cepat. Itu tidak kalah dengan beberapa jenius yang tiada taranya. Kekuatan tempur Lu-Ming bahkan lebih mengejutkan. Berdasarkan tingkat pengolahan yang dimilikinya sebagai seorang biksu cerah di tahap awal, maka ia bahkan bisa membunuh seorang biksu tertinggi di tahap awal jika ia menggunakan seluruh kemampuannya. Belum pernah ada satu pun di benua Azure sejak zaman kuno. Namun, kecakapan bertarung seperti itu tentu saja dimiliki oleh generasi muda benua Azure. Mustahil untuk mengungguli dia, tetapi di hadapan kekuatan setingkat kaisar, dia masih sangat tidak berdaya. Di pasukan berperingkat kaisar, apalagi di pusat kekuatan kaisar bela diri. Dia bukanlah tandingan calon kaisar atau orang suci absolut manapun. Dia harus terus berkembang. Jika dia memiliki basis budidaya Supreme bela diri, dia bisa langsung menginjak-injak keluarga Di dan memusnahkan keluarga Di dan pemujaan roh jahat. Tuan, tunggu saja, saya pasti akan pergi ke Tanah Suci Bulan Kuno dan mendapatkan bala bantuan. Biarpun tidak ada bala bantuan, aku pasti akan menyelamatkan kalian semua. Mata Lu-Ming bertekad. Dia pindah dan muncul di lembah. Di lembah, ada kepompong berwarna putih susu, dan di dalam kepompong ringan itu ada gelembung. Lu-Ming melihat dan meninggalkan tempat itu. Dia duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Saya tidak bisa keluar sekarang. Saya kira roh jahat dan keluarga Di mencari saya ke seluruh dunia. Aku akan keluar sebentar lagi. Lu-Ming merenung. Lu-Ming kemudian menutup matanya dan mulai mempelajari jari kesengsaraan kekacauan. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Di kejauhan, seberkas cahaya melesat ke langit dan mengganggu kultivasi Lu-Ming. Gelembung. Mata Lu-Ming berbinar. Dia maju selangkah dan muncul di lembah. Pada saat itu, kepompong ringan yang terbentuk dari gelembung sangatlah mempesona. Setelah beberapa saat, cahayanya surut dan Lu-Ming melihat sesosok tubuh di dalam cahaya. Ya, itu adalah sosok seorang dewasa. Jangan bilang kalau gelembung sudah berubah. Mata Lu-Ming berbinar. Ketika cahayanya benar-benar menghilang, seorang gadis kecil muncul di depan Lu-Ming. Itu adalah seorang gadis kecil yang kelihatannya baru berusia 2 atau 3 tahun. Rambutnya tergerai dan dia telanjang, memperlihatkan kulitnya yang bahkan lebih cerah dan halus dari batu giok putih. Dia terlihat gemuk dan sangat imut. Ini gelembung. Itu benar-benar seorang wanita. Lu-Ming lidahnya keluh. Lu, kakak Lu-Ming, kicauan. Gadis kecil yang lucu itu mengedipkan matanya yang besar. Ketika dia melihat Lu-Ming, dia memanggil dengan suara kekanak-kanakan dan menerkam ke arah Lu-Ming. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Lu-Ming, tubuh gemuknya berguling di pelukannya. Gelembung, kamu sudah berubah. Kata Lu-Ming, lautan roh sudah mampu mengubah binatang iblis biasa. Namun, binatang dewa hanya bisa bertransformasi setelah mereka mencapai alam kaisar. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk bertransformasi. Bubbles adalah salah satu dari 10 binatang perang teratas, tetapi ia hanya bisa berubah setelah mencapai alam suci. Itu, benar, riang gembira. Bubbles membuka mulutnya dan berbicara dengan suara kekanak-kanakan. Pidatonya tidak lancar dan bahkan ada nada, riang gembira, di akhir. Dia benar-benar semanis yang dia bisa. Haha, gelembung, pakai bajumu. Lu-Ming tersenyum dan suasana hatinya akhirnya membaik. Ya, saudara Lu-Ming, kicauan. Dia berkilau, dan ada cahaya mengalir di tubuhnya. Dia menenun gaun kecil dengan kekuatan Sein, yang membuatnya tampak lebih manis. Gelembung, ayo keluar dan lihat, kata Lu-Ming. Dia kemudian membiarkan gelembung-gelembung itu menempel di bahunya. Lu-Ming keluar dari diagram gunung dan sungai, menyembunyikan auranya, dan menuju ke tanah. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, jadi pihak lain pasti sudah meninggalkan area ini. Setelah mencapai permukaan, dia menemukan bahwa dia berada di pegunungan yang luas, dan auman binatang iblis terdengar dari waktu ke waktu. Saya ingin tahu bagaimana kabar guru, dan siang-siang dan yang lainnya. Lu-Ming memperlihatkan ekspresi khawatir. Bubble, Anda masuk ke diagram gunung dan sungai terlebih dahulu.
Aku akan kembali ke lembah Dewa Naga. Lu Ming berkata pada Pao Pao. Pao Pao mengangguk dan kembali ke diagram gunung dan sungai. Tubuh Lu Ming mulai berubah. Pada akhirnya, dia berubah menjadi seorang pemuda berkulit gelap. Auranya juga banyak berubah. Kemudian, Lu Ming menuju ke arah benua Azure. Lu Ming tidak merasa nyaman pergi begitu saja. Dia harus mencari tahu keberadaan Master Cloud Dragon Valley, Xian Yanxing, Xiang Xiang, Tian Cui, dan yang lainnya. Jika dia pergi sekarang, dia akan meninggalkan iblis di dalam hatinya, yang akan berdampak besar pada kultivasinya di masa depan. Mengingat basis kultivasi Lu Ming, selama dia tidak bertemu dengan orang suci absolut, dia seharusnya tidak dapat melihat melalui penyamarannya. Dia hanya harus menghindari orang suci yang absolut. Lu Ming naik ke udara dan terbang dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, dia tidak bertemu dengan siapapun dari pemujaan roh jahat atau keluarga Di. Segera, Lu Ming tiba di tempat Master Lembah Naga Awan berhenti. Itu adalah tempat yang terpencil. Tanah dipenuhi bekas pedang dalam yang bersilangan dan memanjang hingga ribuan mil. Bisa dilihat betapa intensnya pertempuran itu. Lu Ming bahkan melihat bekas darah di satu tempat. Bagaimana, Tuan? Kekhawatiran Lu Ming bertambah dan dia meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, dia tiba di dekat Sekte Pedang Jiuxiao. Sekte Pedang Jiuxiao sangat damai. Ada orang yang masuk dan keluar. Kelihatannya damai, tapi Lu Ming melihat beberapa sosok berjubah emas. Mereka jelas adalah murid keluarga Di. Sepertinya Sekte Pedang Jiuxiao sudah berada di bawah kendali roh jahat. Lu Ming meninggalkan tempat itu dan menuju ke selatan. Dan EBCP, sepanjang jalan, dia melewati beberapa sekte kuat dan mengamati mereka secara rahasia. Dia menemukan bahwa semua sekte ini dikendalikan oleh roh jahat. Jelas sekali bahwa banyak orang yang membatasi diri mereka dan harus mendengarkan perintah roh jahat. Jelas sekali bahwa roh jahat telah mengambil kendali penuh atas semua kekuatan besar di benua Azure. Beberapa hari kemudian, Lu Ming tiba di sekitar lembah Dewa Naga. Lu Ming tidak memasuki lembah Dewa Naga. Sebaliknya, dia menunggu di luar. Apa? Tidak lama kemudian, mata Lu Ming menyipit. Dia melihat wajah yang familiar, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Tampaknya pemujaan roh jahat juga telah menghancurkan lembah Dewa Naga. Bagaimana kabar Xiang dan yang lainnya? Lu Ming sangat khawatir. Dia menahan auranya dan memperhatikan dari jauh. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit tampak murung saat dia terbang menuju utara dan menghilang. Lu Ming terus menunggu. Keesokan harinya, dia melihat sekelompok orang terbang keluar dari lembah Dewa Naga. Kakak senior Xi Feng, mata Lu Ming berbinar. Dia melihat Xi Feng. Sekelompok orang terbang ke kejauhan dengan Lu Ming mengikuti mereka dari kejauhan. Kakak senior Xi Feng, setelah mereka berada jauh dari lembah Dewa Naga, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Xi Feng. Setelah mendengar suara Lu Ming, tubuh Xi Feng gemetar tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Tiba-tiba aku teringat ada yang harus kulakukan. Aku harus kembali ke lembah Dewa Naga. Silakan saja, kata Xi Feng dan yang lainnya. Yang lain mengangguk dan terus terbang, menghilang dalam sekejap mata. Sementara itu, Xi Feng mulai melihat sekeliling. Kakak senior Xi Feng, aku ada di lembah di sebelah kirimu. Suara Lu Ming terdengar di telinga Xi Feng. Sosok Xi Feng bergerak dan dia terbang ke kiri. Dia terbang ke lembah dan melihat Lu Ming. Saudara muda Lu Ming, saya dengar Anda telah melarikan diri. Banyak master sekte dari Sekte Roh Jahat dan Sekte Iblis Langit mencari Anda. Mengapa kamu kembali? Itu sangat berbahaya. Xi Feng berkata dengan cemas. Kakak senior Xi Feng, apakah pemujaan roh jahat sudah menduduki lembah Dewa Naga? Lu Ming bertanya. Tidak buruk. Xi Feng menghela nafas. Lebih dari 10 hari yang lalu, sejumlah besar penanam roh jahat turun ke lembah Dewa Naga. Sebagian besar murid di lembah Dewa Naga ditangkap. Pihak lain telah menetapkan batasan pada Dewa Roh kita. Seperti yang diharapkan, kakak senior Xi Feng, apakah kamu tahu bagaimana keadaan Tian Cui dan muridku Lu Xiang? Hati Lu Ming menegang. Adik laki-laki tidak perlu khawatir tentang ini. Pada saat itu, penguasa lembah melihat peluang lebih awal dan membawa Xiang Beila, Tian Cui, dan Sue Ningxin selangkah lebih maju untuk bergegas keluar dari lembah Dewa Naga. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Tapi ku dengar roh jahat sedang mencarinya,
jadi dia akan baik-baik saja. Sayang sekali sebagian besar lainnya ditangkap saat mereka melarikan diri. Zifeng tertawa getir. Dia melarikan diri. Lu Ming merasa lega. Master Lembah Ice Dragon Valley juga tahu tentang bakat Siang-Siang Beila. Dia pasti membawa Siang-Siang Beila, Tian Cui, dan Sue Ningxin untuk melarikan diri saat dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Seorang Master Sekte seperti Master Lembah Naga Es secara alami tahu bagaimana membuat keputusan. Pada saat kritis, dia secara alami akan mengambil orang yang paling berbakat. Hanya dengan begitu akan ada harapan. Kakak senior Zifeng, tahukah kamu bagaimana kabar tuanku, Tuan Lembah Naga Awan? Lu Ming bertanya lagi. Zifeng mengangguk dan berkata, saya telah mendengar berita secara rahasia. Saat Anda pergi untuk memusnahkan roh jahat, Anda disergap oleh keluarga Di. Sebagian besar rakyatmu ditangkap dan dikendalikan oleh roh jahat. Hanya sedikit yang terbunuh. Kudengar tuanmu terluka parah dan akhirnya dibatasi oleh roh jahat. Tuan baik-baik saja. Mata Lu Ming berbinar. Untunglah tuannya baik-baik saja. Dia baru saja dikendalikan oleh pihak lain. Lu Ming cepat atau lambat akan menyelamatkannya. Kakak senior, apa lagi yang kamu dengar? Misalnya, berapa banyak orang yang melarikan diri? Lu Ming bertanya. Saya juga tidak yakin. Tampaknya banyak orang telah ditangkap, seperti Master Sekte Raja Kursi Surga dan penguasa Kastil Iblis. Namun, Patriark Naga Es kita sepertinya telah lolos juga. Master Sekte dari Sekte Pedang Hidup dan Mati juga telah melarikan diri. Zifeng bergumam. Apakah Patriark Naga Es juga telah melarikan diri? Lu Ming merasa lega lagi. Kaburnya kepala keluarga Naga Es berarti Xie Nianxing juga telah melarikan diri. Untungnya, keadaan tidak berkembang ke arah yang terburuk. Siang-Siang Beila dan yang lainnya dibawa pergi oleh Master Lembah Naga Es, dan Xie Nianxing dibawa pergi oleh kepala keluarga Naga Es. Tuannya, Tuan Awan Lembah Naga, hanya terluka. Dia telah jatuh ke tangan pihak lain dan dikendalikan. Lu Ming kurang lebih merasa nyaman. Kakak senior Zifeng, ikut aku. Kata Lu Ming, adik muda, kamu harus pergi. Saya tidak bisa pergi. Pihak lain telah membatasi rohku, dewa. Sesekali saya harus melapor. Jika saya tidak melapor dalam jangka waktu tertentu, pihak lain akan mengaktifkan pembatasan dan menghancurkan jiwa saya. Zifeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Menjijikkan. Lu Ming mengertakkan gigi. Inilah yang digunakan roh jahat untuk mengendalikan manusia. Adik muda, cepat pergi dan tinggalkan benua Azure. Dengan bakat Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar di masa depan. Aku akan menaruh harapanku padamu dan menunggumu kembali untuk menyelamatkanku. Zifeng berkata sambil tersenyum tipis. Kakak senior Zifeng, hati-hati. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Haha, jangan khawatir. Aku pasti akan hidup dengan baik sebelum kakak muda kembali. Ketika junior brother kembali, saya akan minum sepuasnya dengan junior brother. Adik muda, ayo cepat pergi. Jika kita menunda lebih lama lagi, segalanya mungkin berubah. Kata Zifeng, jangan khawatir, kakak senior. Lu Ming pasti akan kembali untuk menyelamatkanmu dan meratakan roh jahat. Lu Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian, sosoknya bersinar dan dia meninggalkan lembah. Setelah berpisah dengan Zifeng, Lu Ming mengubah penampilannya lagi dan menuju ke barat. Sekarang, dia berencana untuk pergi dari barat, melewati bidang awan, memasuki pegunungan awan laut, dan menuju ke tanah suci bulan kuno. Beberapa hari kemudian, Lu Ming tiba di wilayah Azure bagian barat dan memasuki wilayah awan. Setelah beberapa waktu, Lu Ming tiba di dekat Gunung Yundi. Gunung Kaisar Awan telah runtuh. Lu Ming bergumam dengan tatapan rumit di matanya. Di kejauhan, Gunung Awan Kaisar yang megah runtuh. Seolah-olah ia terkena kekuatan yang tak terbatas. Di sini, pertempuran tingkat kaisar terjadi. Kaisar Yun terbunuh dan Gunung Awan Kaisar runtuh. Lu Ming menghela nafas. Kekuatan setingkat kaisar telah dihancurkan begitu saja. Bahkan seorang kaisar bela diri telah terbunuh. Benua Yuan terlalu besar dan terdapat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Hal seperti ini mungkin terjadi di mana-mana. Bahkan jika seseorang berkultivasi hingga mencapai pangkat tertinggi bela diri, tidak ada jaminan bahwa seseorang akan aman. Akan selalu ada seseorang yang lebih kuat dari satu orang.
Kecuali seseorang memiliki kekuatan tempur untuk mendominasi dunia, seseorang bisa saja jatuh kapan saja. Lu Ming tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melirik sekilas dan meninggalkan tempat itu, menuju ke barat. Apa? Segera setelah itu, mata Lu Ming berkedip. Ada sekelompok orang yang terbang di depan mereka. Ada sekitar selusin orang, dan mereka semua mengenakan jubah emas. Mereka dipenuhi aura mulia, seperti kaisar di antara manusia. Lu Ming sangat akrab dengan salah satu pemuda itu. Kaisar Xian. Saat itu, Di Xian telah membawa orang-orang ke alam liar dewa untuk membantu Di Yi. Dia ingin membunuh Lu Ming, tetapi pada akhirnya, sebagian besar bawahannya dibunuh oleh Lu Ming dan dia harus mundur karena malu. Dia tidak menyangka akan bertemu Di Xian di sini. Setelah bertahun-tahun, budidaya Di Xian telah menembus ranah bela diri kerajaan dan sekarang berada di ranah bela diri kerajaan level 5. Di antara selusin orang, ada 2 di alam Sein dan sisanya adalah kerajaan bela diri tingkat tinggi. Sejak kita bertemu dengannya, kita harus menyingkirkannya dan menyingkirkan masalah apapun di masa depan. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan orang ini akan lari ke benua hutan belantara ilahi untuk membalas dendam. Ada kilatan dingin di mata Lu Ming. Lu Ming maju selangkah dan berjalan menuju selusin anggota keluarga Di. Siapa ini? Pembangkit tenaga listrik tingkat Sein memandang Lu Ming dengan tatapan tajam. Orang yang akan membunuhmu. Pedang tempur muncul di tangan Lu Ming dan dia menebasnya. Cahaya pedang yang menakutkan menyala dan orang suci itu terbunuh dalam satu serangan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Tidak bagus, cepat panggil bantuan. Seseorang berseru. Membunuh. Pedang tempur Lu Ming menyapu langit. Mengingat kekuatan tempur orang-orang ini, mereka tidak dapat menghentikan Lu Ming sama sekali. Mereka tertinggal terlalu jauh. Dengan tebasan pedang, hampir semuanya terbunuh. Hanya satu orang yang masih hidup, dan itu adalah Di Xian. Pada saat ini, Di Xian benar-benar tercengang. Dia berdiri di udara, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia berkeringat dingin dan menatap Lu Ming dengan ngeri. Saudaraku, mari kita bicarakan ini. Tolong ampuni hidupku. Anda berasal dari Gunung Awan Kaisar, kan? Silakan pergi. Saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang ini. Saya bukan dari Gunung Yundi. Kata Lu Ming. Bukan dari Gunung Awan Kaisar. Di Xian tertegun sejenak. Dia mengira ikan yang hilang dari Gunung Yundi lah yang kembali untuk membalas dendam. Ternyata dia bukan dari Gunung Yundi. Kamu sangat cepat. Apakah kamu tidak ingat aku? Lu Ming mencibir dan penampilannya kembali normal. Itu kamu. Murid Di Xian mengerut saat dia mengenali Lu Ming. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia bisa pergi ke benua hutan belantara ilahi untuk mencari Lu Ming telah tiba. Terlebih lagi, kekuatan tempurnya sangat mengerikan sehingga bahkan seorang suci pun tidak dapat menerima satu pukulan pun darinya. Rencana awalnya adalah membalas dendam pada Lu Ming di alam liar ilahi setelah dia menerobos ke alam bela diri kerajaan. Namun, banyak hal telah terjadi di keluarga Di dan banyak hal yang harus dia lakukan. Pada saat ini, dia tidak pergi ke alam liar ilahi. Dia tinggal di keluarga Di untuk membuat namanya terkenal. Ketika situasinya sudah stabil, dia akan pergi ke alam gurun ilahi untuk memusnahkan Lu Ming. Dia tidak menyangka akan bertemu Lu Ming di sini. Dia berbalik dan berlari. Namun, Lu Ming menebas dengan pedangnya. Di Xian sudah mati. Setelah membunuh Di Xian, Lu Ming merasa lebih santai. Dia sekarang bisa pergi ke tempat perlindungan bulan kuno dengan damai. Setelah mengubah penampilannya, Lu Ming meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi dan menuju ke barat. Tidak lama setelah Lu Ming pergi, pembunuhan Di Xian dan yang lainnya diketahui. Keluarga Di mengirimkan sejumlah besar ahli untuk mencari si pembunuh, namun sayangnya, mereka tidak dapat menemukan si pembunuh pada akhirnya. Lu Ming menuju ke barat. Dia melewati dataran awan dan memasuki pegunungan yang luas. Ini adalah pegunungan awan laut. Pegunungan lautan awan dipenuhi dengan pepohonan kuno dan puncak berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak binatang buas yang tinggal di sana, bahkan ada beberapa binatang Sein absolut. Lu Ming berhati-hati. Dia melambat dan berjalan melewati pegunungan lautan awan. Dia berkultivasi sambil bergegas. Setelah berjalan selama 2 bulan penuh, Lu Ming akhirnya melewati lautan awan dan pegunungan yang tak terbatas dan memasuki tempat berkumpulnya manusia Provinsi Feng.
Provinsi Feng juga memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang menjaganya, dan dia disebut Kaisar Feng. Setelah sampai di Provinsi Feng, dia akhirnya tidak perlu melakukan perjalanan dengan hati-hati. Lu Ming mengeluarkan pesawat luar angkasa pemecah ruang yang 5 kali lebih cepat, memasukinya, dan terbang menjauh. Tujuan Lu Ming adalah bergegas ke suaka bulan kuno dan melihat apakah dia bisa meminta kekuatan kuat dari suaka bulan kuno untuk mengambil tindakan dan memusnahkan pemujaan roh jahat. Pasukan tingkat kaisar biasa tidak berguna. Misalnya, Gunung Awan Kaisar telah dihancurkan. Setelah Lu Ming memasuki pesawat luar angkasa pemecah ruang, dia terus berkultivasi. Selama 2 bulan di pegunungan Yunhai, fokus utama Lu Ming adalah mengembangkan jari kesengsaraan yang kacau. Setelah sekian lama berkultivasi, Lu Ming akhirnya berhasil memahami jari kesengsaraan yang kacau. Tentu saja hanya 10%, tapi kekuatannya masih menakutkan. Jari kesengsaraan Primal Chaos adalah teknik supernormal yang menggunakan hukum Primal Chaos sebagai fondasinya. Bahkan jika kekuatannya hanya 1/10, itu masih jauh melampaui teknik supernormal biasa. Jari kesengsaraan kekacauan telah menjadi jurus pembunuh terkuat Lu Ming. Kultivasi Lu Ming juga terus meningkat, perlahan mendekati penguasaan tahap suci yang cerah. Lu Ming berkultivasi dengan damai di pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Lu Ming telah melintasi 6 negara bagian besar dan melewati 6 pasukan setingkat kaisar. Namun, dia masih sangat jauh dari tempat perlindungan bulan kuno. Ada begitu banyak kekuatan setingkat kaisar yang tersebar di seluruh negeri ini. Lalu, dengan tanah suci bulan kuno sebagai pusatnya, berapa banyak kekuatan setingkat kaisar yang ada di wilayah yang terbentang? Masing-masing kekuatan tingkat kaisar ini memiliki setidaknya 1 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang bertanggung jawab. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik peringkat kaisar yang ada? Juga, ada 9 tanah suci di Gunung Yuan. Berapa banyak kekuatan setingkat kaisar yang ada? Belum lagi ada 10 negeri di benua Yuan. Berapa banyak ahli dan ahli tingkat kaisar yang ada? Saya khawatir sulit untuk menghitungnya. Lalu mengapa saya mendengar bahwa roh jahat telah merusak benua Yuan dan dimusnahkan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya? Lu Ming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Dia sangat penasaran. Dikatakan bahwa roh jahat memiliki seorang pemimpin, 2 wakil pemimpin, dan 36 raja penjaga, semuanya adalah ahli tingkat kaisar. Kekuatan seperti itu sungguh menakutkan dan sangat menakutkan. Namun, di benua Yuan yang luas, hal itu tidak terlalu dianggap penting, bukan? Di benua Yuan yang luas, dengan begitu banyak kekuatan tingkat raja dan begitu banyak ahli tingkat raja yang bekerja sama, mereka dapat dengan mudah menghancurkan pemujaan roh jahat, bukan? Mungkin karena wilayah Azure terpencil, kebanyakan orang tidak memiliki cukup pengetahuan dan berpikir bahwa roh jahat adalah kekuatan paling menakutkan di benua Yuan. Lu Ming merenung. Bagaimanapun, di benua Yuan yang luas, wilayah abu-abu hanyalah sebuah sudut kecil. Itu terletak di pegunungan di laut yang jauh, bersama dengan wilayah awan dan wilayah kaisar. Sebagian besar orang di benua Azure tidak tahu seberapa besar dunia ini atau berapa banyak kekuatan besar yang berada di luar benua Azure. Di mata mereka, Kaisar Chang adalah eksistensi terkuat di dunia. Sedangkan untuk roh jahat, mereka memiliki lusinan ahli tingkat kaisar. Secara alami, mereka mengira roh jahat adalah kekuatan paling menakutkan di benua Yuan. Ini normal. Sebelum Lu Ming pergi ke medan perang 100 klan, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak kekuatan setingkat kaisar di benua Yuan. Saya tidak bisa terus seperti ini. Saya tidak tahu berapa lama saya harus terbang. Saya harus menemukan susunan teleportasi. Jika tidak, ini akan menjadi terlalu lambat. Lu Ming merenung. Namun, di benua Yuan, hanya pasukan setingkat kaisar yang dapat membangun formasi teleportasi. Turun dan cari tahu kekuatan peringkat kaisar mana ini. Lu Ming punya rencana. Dia menyingkirkan pesawat luar angkasa, mengudara, dan mendarat di kota besar. Ini adalah negara Giok Darah, diperintah oleh Istana Giok Darah. Bukankah Suran adalah murid Istana Giok Darah? Mata Lu Ming berbinar. Di medan perang 100 klan, Lu Ming dan Suran mengenal satu sama lain melalui pertarungan. Pada akhirnya,
mereka memiliki rasa penghargaan satu sama lain dan hubungan mereka tidak buruk. Kemudian, Suran ditangkap oleh penduduk asli dari medan perang 100 klan. Lu Ming juga orang yang menyelamatkannya. Saat mereka berpisah, Suran juga mengundang Lu Ming untuk mengunjunginya di Istana Gyokdara saat dia ada waktu luang. Karena ini adalah wilayah Istana Gyokdara, dia dapat menemukan Suran dan menggunakan susunan teleportasi Istana Gyokdara untuk menuju ke tempat perlindungan bulan kuno. Segera, Lu Ming menanyakan arah ke Istana Gyokdara dan terbang ke sana. Setengah hari kemudian, Lu Ming tiba di luar Istana Gyokdara dan mengirim pesan ke Suran. Tidak lama kemudian, dia melihat Suran terbang keluar dari Istana Gyokdara. Haha, Lu Ming, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang dan mencariku. Suran tertawa dan cukup terkejut. Suran, kamu telah menerobos ke alam suci. Selamat. Lu Ming mengukur Suran dan tersenyum. Untuk apa mengucapkan selamat padamu? Kamu mungkin sudah lama menerobos ke alam suci, kan? Suran mengukur Lu Ming dan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui kultivasi Lu Ming. Saya juga baru saja menerobos ke alam bijak. Lu Ming tersenyum. Aku tahu itu, kamu pasti berhasil menembus pesawat Sein. Oh benar, bukankah kamu berada di benua Azure? Kenapa dia tiba-tiba datang ke Istana Gyokdara? Tidak mungkin kamu di sini hanya untuk menemuiku, kan? Suran tertawa. Ceritanya panjang. Lu Ming menghela nafas, roh jahat telah dihidupkan kembali. Sisa-sisa roh jahat telah menduduki benua Azure, benua Kaisar, dan benua awan. Saya tidak punya pilihan selain melarikan diri. Apa? Roh jahat. Wajah Suran berubah. Suran, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang roh jahat? Lu Ming bertanya. Suran berasal dari kekuatan setingkat Kaisar. Dia mungkin tahu lebih banyak tentang roh jahat daripada Lu Ming. Saya juga tidak begitu yakin. Saya hanya tahu bahwa agama roh jahat muncul 80.000 tahun yang lalu. Mereka memiliki seorang pemimpin, 2 wakil pemimpin, dan 36 raja penjaga. Mereka semua adalah tokoh setingkat Kaisar dan sangat kuat. Mereka berspesialisasi dalam membunuh pembangkit tenaga listrik dan jenius tingkat Kaisar yang berpotensi menjadi Kaisar. Di Tanah Suci Bulan Kuno, banyak kekuatan mengubah ekspresi mereka ketika mereka membicarakannya. Yang terpenting roh jahat itu pandai mengendalikan manusia, jadi kekuatan mereka lebih kuat dari yang terlihat di permukaan. Saat itu, banyak kekuatan kuat di Tanah Suci Bulan Kuno bergabung untuk memusnahkan roh jahat. Saya tidak berharap roh jahat benar-benar bangkit kembali dan keluar untuk melakukan kejahatan lagi. Suran mengerutkan kening dan berkata, dan EBSP, saya di sini untuk pergi ke Tanah Suci Bulan Kuno dan meminta mereka membantu kami memusnahkan roh jahat. Kata Lu Ming, oh itu bagus. Aku juga akan segera pergi ke tempat perlindungan Bulan Kuno. Kita bisa pergi bersama. Tapi Lu Ming, jangan terlalu berharap untuk meminta bantuan dari kekuatan utama Suaka Bulan Kuno. Kata Suran, mengapa? Dan EBSP, karena roh jahat sangat berbahaya, bagaimana mungkin faksi kuat dari Tanah Suci Bulan Kuno mengabaikannya? Tanah Suci Bulan Kuno dibagi oleh banyak kekuatan yang kuat. Meskipun ada banyak kekuatan yang kuat, persaingan di antara mereka sangat ketat. Mereka mungkin tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain dan mungkin tidak mengirimkan banyak tokoh setingkat Kaisar untuk membantu Anda. Saat itu, pemujaan roh jahatlah yang membuat marah kekuatan-kekuatan kuat di Tanah Suci Bulan Kuno, itulah sebabnya mereka dikepung oleh kekuatan-kekuatan itu. Kata Suran, jadi begitu. Lu Ming mengerutkan alisnya dengan erat. Dia memahami bahwa semua kekuatan mengutamakan kepentingannya sendiri. Selama kepentingan mereka tidak dirugikan, mereka tidak akan terlalu peduli. Namun, betapapun sulitnya, dia harus mencobanya. Jika dia bisa mengundang bantuan kekuatan yang kuat dari Tanah Suci Bulan Kuno, dia akan bisa menyelamatkan Master Lembah Naga Awan dan yang lainnya lebih awal. Lu Ming, jangan berkecil hati. Saya akan melaporkan ini kepada atasan. Saya tidak bisa memutuskan apa yang harus saya lakukan terhadap mereka. Kata Suran. Terima kasih banyak. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Itu masalah kecil. Lu Ming, ayo pergi dan tinggal di Istana Gyokdara selama beberapa hari. Setelah 2 hari, aku akan pergi ke Suaka Bulan Kuno bersamamu. Kata Suran. Lu Ming mengangguk dan memasuki Istana Gyokdara bersama Suran.
Status Suran di Istana Gyokdara sangat tinggi. Setelah mengatur halaman untuk Lu Ming, dia pergi untuk melaporkan masalah roh jahat. 2 hari kemudian, Suran datang ke Lu Ming untuk memberitahunya bahwa insiden roh jahat telah dilaporkan dan Kaisar Bela Diri Istana Gyokdara sudah mengetahuinya. Namun, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Kaisar Bela Diri. Lu Ming mengangguk. Memang benar, hanya Kaisar Bela Diri yang bisa ikut campur dalam masalah ini. Mereka tidak bisa dan tidak bisa ikut campur dalam keputusan Kaisar Bela Diri. Lu Ming, ayo pergi. Kita akan pergi ke tempat perlindungan bulan kuno. Saya mendengar bahwa orang suci Danau Giok dari kekuatan besar di suaka bulan kuno telah muncul dan tertarik untuk memilih seorang wali. Para jenius dari semua kekuatan utama di sekitar suaka bulan kuno telah berangkat. Selama waktu ini, suaka bulan kuno mungkin akan sangat ramai. Kata Suran dengan ekspresi antisipasi. Orang suci Danau Giok. Lu Ming bingung. Dia tidak tahu apapun tentang tanah suci bulan kuno. Ya, Danau Giok adalah kekuatan yang sangat istimewa. Penuh dengan wanita, semuanya cantik, terutama para wali, yang secantik peri. Setiap 20 tahun sekali, Danau Giok akan menghasilkan sejumlah orang suci. Kali ini, total ada 9 orang suci. Konon masing-masingnya secantik peri, bagai dewi yang turun ke dunia fana. Selain itu, mereka sangat berbakat dan memiliki kultivasi yang mendalam. Jika mereka bisa menjadi pelindung Dao, bukankah itu hal yang luar biasa? Mata Suran sudah bersinar saat dia berbicara. Lu Ming tersenyum tipis. Dia sedang tidak mood untuk melihat wanita cantik sekarang. Segera, Lu Ming dan Suran berjalan menuju susunan teleportasi Istana Gyokdara. Mereka melangkah ke formasi teleportasi dan meninggalkan Istana Gyokdara. Tidak lama kemudian, mereka muncul di sebuah kota kuno. Tempat ini bukanlah tanah suci Guyue, melainkan sebuah kota kuno di luar tanah suci Guyue. Berbagai kekuatan tingkat kaisar tidak dapat secara langsung berteleportasi ke tanah suci bulan kuno. Mereka hanya dapat berteleportasi ke kota kuno di luar tanah suci bulan kuno, dan kemudian berangkat dari kota kuno ke tanah suci bulan kuno. Lu Ming dan Suran tidak tinggal di kota kuno. Mereka terbang langsung ke tempat perlindungan bulan kuno. Tidak lama kemudian, sebuah gunung besar muncul di hadapan mereka. Puncaknya menjulang ke langit seperti pedang tajam. Dari jauh, tak terbatas dan megah.